hari Ahad. Hari ini kita ucap syukur ada kesempatan sekali lagi pada beribadah. Walaupun kita tidak bersemuka secara berdepan, dimanapun kita berada di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan akan memberkati jemaat Kairos juga. Nah, kita akan berdoa, akan bawa pujian dan penyembahan. Saya akan berdoa dan memimpin kita. Haleluya. Ya Bapa kami di surga, kuduslah nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan pada pagi ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu berada di rumah masing-masing Tuhan, menyiapkan hati kami pada hari ini. Tuhan berkati kami, pimpin kami Tuhan oleh Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi yang hari yang akan kami rayakan Tuhan, baik kebangkitan-Mu Tuhan, baik juga kuasa-Mu Tuhan, juga pada hari kami akan merayakan bulan suci pada pagi ini. Tuhan, kami serahkan juga tim yang terlibat pada pagi ini, baik yang backup singer, musik Tuhan, setiapkan membawa firman-Mu juga, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka pada pagi ini Tuhan mereka berada Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa Engkau lawati mereka, dan Engkau akan menyembuhkan mereka, dan Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan telah menjadikan hari yang sukacita buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu penyembahan untuk kasih Allah telah terbukti bagi kita semua.
ketika dia menyerahkan anaknya yang tunggal, dia mati untuk kita. Dia menyerahkan segalanya untuk menebus kita. Darahnya juga menyucikan dosa kita. Pada pagi ini kita ucap syukurlah kepada Allah Bapa kita dalam kebaikan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memberkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memberkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memberkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami menyembah Kau. Haleluya. Engkaulah segalanya. Ya Bapa yang mengasihi kami, kuasa-Mu telah memulihkan kami. Hati yang baru Kau berikan, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
pada pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau pada pagi ini Tuhan. Segala kebaikan Kau telah memperoleh hati kami Tuhan, memperoleh hidup kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami, merapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang kami telah lalui sepanjang musim ini Tuhan, pergumulan kami Tuhan, Engkau telah memimpin kami Tuhan, Engkau telah memberkati jemaat Engkau juga Tuhan, dimanapun mereka berada, baik kami secara pribadi dan kami berkumpul dengan keluarga masing-masing Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami juga berdoa, kami menyerahkan semua jemaat kami pada pagi ini dalam tangan Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu Pastor Simbel Tuhan akan membawa firman. Berkati dia, urapi dia Tuhan Roh Kudus-Mu. Pakai dia Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Engkau menguatkan dia Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan dia kekuatan. Apa yang kami dengar pada pagi ini Tuhan firman-Mu adalah untuk membina iman kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Tuhan, seperti mana Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami juga seperti mengasihi semua jemaat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih kepada tim pelayanan pujian yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Untuk makluman jemaat Kairos, sesudah kita mendengar firman Tuhan nanti kita akan menjalankan acara perjamuan suci yang akan saya kendalikan. Nah, pastikan kita telah menyediakan roti dan air kita masing-masing sebelum acara perjamuan suci ini kita mulakan. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah kita sekarang sudah berada di akhir zaman? Dalam kita melalui kehidupan di akhir zaman ini, mari saya mengajak kita untuk mengambil langkah, berjaga-jaga, dan jangan lupa Tuhan. Carilah Dia selagi Ia senang dicari dan ditemui. Serahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan, karena waktunya hampir dekat. Tidak ada seorang pun yang tahu bila Dia datang kembali. Oleh itu persiapkanlah diri kita dan nantikanlah Dia di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu kita, tetapi pergunakanlah waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, bertindaklah seperti orang arif dan bukan seperti orang bodoh. Masa kita tidak akan berulang, tetapi ia akan terus berlalu. Begitu saja. Sebab itu hiduplah di dalam terang, karena terang itu memimpin kita kepada kekudusan hidup yang sebenarnya. Jemaat Kairos yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan kita menyerahkan firman Tuhan yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau dan sebentar lagi belajar daripada firman. Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dan lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuhan, bilang apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu nanti itu bukan kata-kata dari hamba-Mu sendiri, tetapi dari Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar kebenaran-Mu memperkayakan kehidupan iman kami, agar melalui firman-Mu ini iman kami diteguhkan dan disegarkan kembali. Memberkati kami yang mendengar firman-Mu ini agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang Kau katakan kepada kami.
Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada sekarang ini, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan hati mereka yang bersedih, dan pulihkan hati mereka yang terluka. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat melakukan mukjizat-Mu sekarang dan sampai bila-bila. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudaraku, tajuk firman Tuhan yang akan saya kongsikan untuk kita pada pagi ini yaitu hidup di dalam terang. Teks firman Tuhan yang kita baca saya ambil daripada 1 Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-5 hingga yang ke-10. Jadi mari kita sama-sama membaca bahagian teks firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-5 berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca ini merupakan surat yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes. Beliau seorang penginjil ketika berada di Efesus sekitar tahun 100 Masehi. Dalam tulisannya ini melawan bidat dan melawan ajaran sesat, yaitu ajaran gnostikisme. Jadi ciri utama ajaran sesat yang dilawan Yohanes ini adalah ajaran tentang penyangkalan Yesus adalah Kristus. Jadi apa itu ajaran gnostikisme? Gnostikisme adalah bidat yang paling berbahaya yang mengancam gereja mula-mula pada 3 abad. Yang pertama, dan dianggap sebagai cabang aliran sesat dari kekristenan. Namun sekta Gnostik telah ada sejak sebelum kelahiran Yesus. Keberadaan kaum Gnostik sejak abad pertengahan semakin berkurang, diakibatkan dari perang salib Albigensian sekitar tahun 1209 hingga 1229. Jadi apakah tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat? Tujuannya adalah Rasul Yohanes menulis surat ini ialah karena ia ingin menedahkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru palsu, dan untuk menasihati anak-anak rohani agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dan kebenaran dan sukacita penuh dan kepastian hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus sebagai putra Allah dan dengan kehadiran Roh Kudus. Umat Allah harus berusaha bersekutu dengan Kristus dan dengan demikian juga bersekutu dengan Allah. Maksud bersekutu di sini adalah berada dalam hubungan yang erat dan benar dengan Allah. Saudaraku, dari bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Sebab Allah kita adalah terang dan Ia sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Jadi bolehkah terang itu bersekutu dengan kegelapan? Sama sekali tidak. Rasul Yohanes menghendaki agar kita memiliki kehidupan yang terang di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa kita harus hidup di dalam terang? Sebab Allah kita adalah terang. Yesus sendiri juga mengakui bahwa Dia adalah terang. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dan
fase 9 ayat 5, dan terang itu adalah Yesus sendiri. Rasul Yohanes juga memakai kata terang itu merujuk pada pribadi Kristus. Terdapat ciri terang itu adalah pertama, dia kudus. Dosa tidak dapat tinggal dalam diri Kristus karena dia adalah Maha Kudus. Terdapat bukti firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah kudus. Di dalam kitab Yesaya berulang kali mengatakan Allah adalah kudus. Di antara teks yang boleh kita rujuk dan kita baca yaitu dari Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan pasal 31 ayat 1. Kitab Imamat 11 ayat 44 juga membuktikan bahwa Allah itu kudus. Katanya, akulah Allah kamu, berhati-hatilah agar kamu tetap kudus karena aku kudus. Dan 1 Samuel bab yang kedua ayat 2 juga berkata, tiada sesiapa pun yang kudus seperti Tuhan. Dia tidak ada tandingan, hanya Allah kita dapat memberikan pelindungan. Allah itu sangat kudus. Maka dalam perjanjian lama, hanya imam besar dan imam agung yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam kemah suci, terutamanya di bagian ruangan yang maha kudus, untuk mempersembahkan ritus korban tahunan dengan Allah. Jika imam besar itu tidak kudus hidupnya, ia akan mendatangkan maut baginya ketika ia berada di ruangan maha kudus itu. Karena Allah itu sangat kudus, dosa tidak dapat tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Jadi ciri yang kedua, yaitu ciri terang yang kedua, adalah Kristus itu benar dan dia adalah benar. Maksud benar adalah tidak salah dan betul. Sikap benar ini merupakan ciri terang dalam diri Allah, yaitu di dalam diri Kristus. Rasul Yohanes juga mengatakan di dalam 1 Yohanes bab yang kelima ayat 20b di sini, ia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia adalah benar dan hidup kekal. Matius bab yang ke-13 ayat 43e berkata, pada waktu itulah orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kehidupan orang benar itu bercahaya. Dia mencari terang, yaitu Kristus. Dia memiliki hidup yang benar, maka dia memantulkan terang kepada dunia ini. Yesus memiliki pribadi yang benar, sebab itu dia bercahaya atau menjadi terang dunia. Ciri terang yang ketiga adalah dia baik, yaitu Kristus baik. Maksud baik adalah tidak jahat kelakuannya, tidak ada cacat celah, bagus dan elok rupanya. Kebaikannya nampak melalui perbuatannya. Kebaikan Kristus nampak melalui tingkah lakunya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berusaha mencari kesalahannya, namun tidak satu pun kesalahan yang ditemui. Sebab dia baik. Kebaikannya itu menerangi kehidupan manusia. Demikian juga Yohanes mengkehendaki agar kita hidup di dalam terang. Karena terang itu menuntun kita kepada hidup yang kudus, hidup benar dan hidup dalam kebaikan. Bagaimana kita hidup dalam terang itu? Tinggallah tetap di dalam Dia. Artinya tinggal diam bersama dengan Kristus. Bila kita tinggal di dalam terang Kristus itu, dan terang itu hidup di dalam kita. Apakah ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang? Cirinya adalah dia tidak hidup dalam kegelapan. Gambaran hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kedagingan. Ketika kedagingan menguasai diri kita, maka yang dilahirkan adalah kedagingan. Karena kedagingan menjadi kita buta dan menyebabkan kita hidup dalam kegelapan. 1 Yohanes bab yang kedua ayat 11 berkata,
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Selain daripada itu, ciri kegelapan adalah percaulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jika kedagingan mengikat kita, kita akan hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar bagi kita. Dan oleh itu, tanggalkan hidup kegelapan dan kenakan hidup di dalam terang. Karena terang itu membuat kita dapat melihat kehidupan yang baik dan berkenan kepadanya. Yang kedua, hidup seperti Dia ada di dalam terang. Bagaimana kehidupan Dia, yaitu Kristus. Dia hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pimpinan roh, hidup di dalam kasih. Dan bila kita hidup seperti Kristus, kita akan menjadi terang. Dan terang itu menyinari orang lain, sehingga terang itu memimpin orang lain untuk melihat terang itu sendiri, yaitu Kristus. Yang ketiga, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Kristus. Jika kita mengakuinya di hadapan Dia, hanya orang yang tinggal di dalam terang sanggup mengakui dosanya tanpa rasa malu kepada Tuhan. Tetapi bila kita tinggal dalam kegelapan, kegelapan itu yang telah membutakan mata dan hati kita. Hal ini menyebabkan kita tidak dapat mengenal apa itu dosa lagi di dalam diri kita, sehingga kita terus hidup di dalam dosa dan tidak mau mengakui dosa kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengakui dosa kita. Apakah makna terang itu dalam kehidupan kita? Hidup di dalam terang bermaksud mempercayai kebenaran Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, serta berusaha sungguh-sungguh dan terus-menerus oleh kasih karunia untuk mematuhi firman itu dalam perkataan dan tindakan. Darah Yesus anaknya telah menyucikan kita daripada segala dosa, menunjukkan kepada pekerjaan pengudusan yang bersinambung di dalam orang percaya dan pembersihan terus-menerus oleh darah Kristus untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Yohanes mungkin tidak berpikir tentang dosa terhadap Allah yang dilakukan dengan sengaja, karena dia berbicara tentang hal hidup di dalam terang. Pembersihan bersinambung ini memungkinkan kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulan dari berbahagia firman Tuhan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, saya akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 10. Firman Tuhan ini berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang telah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, hiduplah di dalam terang, karena terang itu akan hidup di dalam kita, dan terang itu memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Saudaraku, mari kita berdoa, menyerahkan firman Tuhan yang telah kita kongsikan pada pagi hari ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Tuhan, kami ingin hidup di dalam terang-Mu, karena terang-Mu memimpin kami kepada kehidupan yang Engkau inginkan.
Tuhan, jadikan mata dan hati kami yang telah dikuasai oleh kegelapan, yaitu kedagingan yang mengikat kehidupan kami. Kami mengakui dosa kami dan ampuni segala kesalahan kami. Bersihkan hati kami dengan firman-Mu agar terang-Mu itu bersinar di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang kami belajar ini akan kami semaikan di dalam hati kami, dan ianya akan tumbuh di dalam kehidupan kami, dan agar kami hidup dalam terang. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah hati mereka tetap kepadamu. Meskipun cabaran yang ada di hadapan kami yang akan menggoyahkan iman kami, namun arahkan hati mereka senantiasa kepadamu. Tuhan, lindungi mereka dan cukupkan segala keperluan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Tuhan, berkati seluruh jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan mengambil bahagian di dalam acara perjamuan suci pagi ini. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menjalankan acara perjamuan ini, agar melalui perjamuan suci ini kami semua diberkati dan mengerti makna di sebalik perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 hingga 30. Mari kita memuji Tuhan dengan satu nyanyian yang bertajuk Darah-Mu Sucikanku. Sebentar kita akan menyebut perjamuan suci pada pagi ini. Kita akan nyanyikan satu penyembahan, yaitu darah-Mu menyucikanku. Darah Yesus telah menggantikan menjadi korban tebusan bagi kita. Akan darah-Mu sucikan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku
ini perjamuan suci dalam tangan Engkau ya Tuhan. Segala apa yang telah disediakan di depan kami Tuhan, roti dan air anggur sebagai lambang peringatan akan Engkau Tuhan, kematian Engkau, dan kami memberitakan kematian Engkau sampai Engkau datang Tuhan, dari sekarang sampai ke selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, setiap kami telah siapkan hati kami pada pagi ini, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah korban untuk kami Tuhan, darah-Mu menyucikan kami Tuhan, dan Engkau menjadi korban sebagai penebusan kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan atas kebaikan dan kasih Engkau Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan suci dalam tangan-Mu sekali lagi Tuhan. Roti dan air anggur telah disediakan. Kau suci dan kuduskan ya Tuhan, dan Kau mengampunkan dosa kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu. Terima kasih sekali atas pengorbanan tubuh-Mu Tuhan, menebuskan dosa kami. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih tim pelayanan pujian penyembahan yang telah membawa kita dengan nyanyian tadi. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 hingga 30. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita. Di dalam ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Kristus. Roti yang dipecah melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman yang akan kita ambil nanti melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Saudaraku, sebelum kita makan roti dan minum air ini, terlebih dahulu kita berdoa menyerahkan roti dan air ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diperingatkan untuk mengambil perjamuan suci pada pagi ini. Perjamuan ini mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang telah memberi diri-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, sucikan air dan roti yang akan kami makan dan minum, agar melaluinya kami mendapat tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih, ini doa kami yang kami angkatkan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama mengambil roti. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama makan.
Sekarang kita ambil cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama minum. Saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai menjalankan acara perjamuan-Mu pagi ini. Berkatilah setiap kami yang telah mengambil perjamuan-Mu ini, agar kami terus mengingati-Mu dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, dan kasih-Mu bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya.